anak-anak, shalom. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Bertemu lagi bersama saya, Bu Christine, dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita masuk bab yang ke-13. Sebelum kita masuk materi, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memulai materi kami, Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Ajarkan kami supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bab ke-13. Peranku dalam pengembangan masyarakat. Remaja di tengah masyarakat. Para ahli psikolog setuju bahwa terdapat kelompok-kelompok yang biasanya terbentuk pada saat remaja. Kelompok yang pertama adalah kelompok sahabat karib. Kelompok sahabat karib biasanya terdiri dari 2-3 remaja. Dalam kelompok itu, pada umumnya terdiri dari remaja dengan kesamaan jenis kelamin. Jadi, ada kelompok sahabat karib laki-laki dan kelompok sahabat karib perempuan. Kelompok sahabat karib merupakan kelompok remaja dengan ikatan yang kuat. Pada umumnya, mereka bergabung karena memiliki minat, kemampuan, maupun kemauan yang cocok. Kelompok ini juga disebut sebagai pergrup. Yang kedua, klik atau kelompok persahabatan. Klik biasanya terdiri dari 4-5 remaja. Mereka bergabung karena ada penyatuan 2 pasang sahabat karib. Mereka pada umumnya adalah para remaja awal atau usia 11-14 tahun. Tingkat interaksi mereka biasanya sangat tinggi. Yang ketiga, crowds atau kelompok banyak remaja. Crowds biasanya terdiri dari banyak remaja. Oleh karenanya, jarak emosi di antara mereka agak renggang. Kelompok ini biasanya terdiri dari remaja laki-laki maupun perempuan yang memiliki perbedaan kemampuan maupun minat. Biasanya, mereka memiliki rasa takut karena diabaikan atau tidak diterima teman-teman di kelompok lain. Keempat, kelompok yang diorganisasikan. Kelompok ini merupakan kelompok yang sengaja dirancang dan diorganisasi oleh lembaga maupun orang dewasa. Hal ini misalnya terjadi di kelompok keagamaan maupun di sekolah seperti OSIS atau di masyarakat yang disebut Karang Taruna. Kelompok seperti ini biasanya terbuka bagi sesama remaja. Yang kelima adalah geng. Geng merupakan kelompok yang terbentuk dengan sendirinya. Biasanya terbentuk karena adanya pelarian dari 4 jenis kelompok yang sudah disebutkan di atas. Anggotanya bisa terdiri dari sesama jenis kelamin atau bisa juga berbeda. Seringkali mereka menghabiskan waktu untuk menganggur dan kadang-kadang mengganggu sesama remaja yang lain. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan yang diterima dari kelompok lain. Ada geng yang agresif, bertingkah laku mengganggu, namun ada juga yang bersikap tenang. Di tengah-tengah perubahan masyarakat, diharapkan remaja Kristen mempunyai kepedulian terhadap lingkungannya. Rasa peduli adalah ibarat batu bata untuk bangunan yang bernama kasih. Tanpa adanya kepedulian, tidak mungkin terdapat rasa kasih sayang pada seseorang. Apa yang dimaksud dengan kepedulian?
Kepedulian adalah kesanggupan untuk peka terhadap kebutuhan orang lain dan kesanggupan untuk turut merasakan perasaan orang lain serta menempatkan diri dalam keadaan seperti orang lain. Sikap remaja di tengah perubahan masyarakat. Kepekaan dan kepedulian membuat orang melihat keluar dari dirinya dan menyelami perasaan dan kebutuhan orang lain, lalu menanggapi dan melakukan perbuatan yang diperlukan untuk orang lain dan dunia sekelilingnya. Kepekaan dan kepedulian adalah nilai yang sangat penting dimiliki setiap orang. Pada nilai ini terkait banyak nilai lainnya, antara lain meneladani Kristus, kejujuran, kerendahan hati, cinta kasih, keramahan, kebaikan hati, kebijaksanaan, dan sebagainya. Kebahagiaan yang dialami seseorang sebagian besar adalah hasil kepekaan dari kepedulian orang tersebut terhadap perasaan, kesempatan, dan kebutuhan orang lain dan dunia sekitarnya. Orang yang perhatiannya tertuju kepada orang lain itu akan bersikap, yang pertama, lebih sadar akan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, tidak mudah ikut-ikutan dengan orang lain dan mengurangi kebergantungan kepada persetujuan teman sekelompok. Yang keempat, bertambah kesadaran akan keunikan diri sendiri dan karenanya rasa yakin dirinya makin berkembang. Alkitab memberikan banyak contoh tentang tokoh-tokoh yang mampu menghadirkan perubahan, seperti Salomo. Raja Salomo terkenal bijaksana dalam memimpin bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dan disegani bangsa-bangsa lain. Ada pula Yusuf. Yusuf si raja muda di Mesir berhasil membawa bangsa Mesir mengatasi masalahnya. Bahkan dia mampu menepis masalah godaan sekaligus tetap mengasihi keluarga yang pernah mengasingkan dia. Dalam kehidupan kita, biarlah kita sebagai remaja yang mampu menghadirkan perubahan-perubahan terhadap sekitar kita. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk dapat menjadi pelayan bagi orang di sekitar kita. Kita terpanggil untuk menjadi berkat dan teladan bagi orang lain, sehingga berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, keluarga, tetangga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Puji Tuhan, kita sudah selesai materi kita pada bab ke-13 ini. Terima kasih buat anak-anak semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak minimal 1 meter, dan kemudian membatasi mobilitas. Biar kita tetap sehat selalu dan kita selalu bisa mengikuti pembelajaran meskipun lewat daring. Jangan lupa tugas dikerjakan. Ada uji kompetensi dengan 3 soal dan jawabannya tuliskan pada buku tulis Anda, kemudian foto, dan setelah itu silahkan kirim foto pada link yang sudah tersedia berikut ini. Jadi jangan lupa mengerjakan tugas,
Jangan lupa mengirimkan dan sampai bertemu lagi pada materi yang akan datang. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.